Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Shadaqallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, alhamdulillah masih Allah berikan kepada kita nikmat. Yang pertama adalah nikmat sabar. Yang kedua, Allah berikan kita nikmat iman, Islam, serta Allah berikan kita juga nikmat istiqomah, menjalankan ibadah-ibadah sehari 5 waktu, plus dengan sholat duha, sholat tahajudnya, Allah berikan kita. Salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita contoh dari perilaku beliau dan sunnah-sunnah beliau, semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Di sini Al-Fakir akan mengangkat topik atau judul, yaitu komitmen dalam hidup. Suatu ketika Luqmanul Hakim dengan anaknya berjalan di padang pasir. Mereka menunggangi seekor keledai. Ketika Luqmanul Hakim dan anaknya di jalan bertemu dengan masyarakat sekitar, mereka mengatakan bahwasanya, wahai anak dan bapak, mengapa engkau menunggangi seekor keledai? Kalian naik di atasnya berdua. Apakah kalian tidak mempunyai rasa kasihan, rasa keperimanusiaan kepada binatang? Dan pada akhirnya Luqmanul Hakim memutuskan anaknya untuk menaiki keledai tersebut. Berjalan mereka di suatu tempat dan didatangi oleh masyarakat setempat itu juga. Mereka mengatakan, itu anak kurang ajar. Anaknya menunggangi keledai, namun ayahnya disuruh jalan. Setelah itu Luqmanul Hakim dan anaknya memutuskan untuk menggendong keledainya. Dan mereka berjalan di padang pasir, menelusuri rumah-rumah warga. Dan tidak kedua kalinya atau ketiga kalinya Luqmanul Hakim dan anaknya ditegur oleh orang. Terakhirnya Luqmanul Hakim dan anaknya menggendong seekor keledai tersebut, didatangi lagi dengan orang. Orang ini mengatakan pada Luqmanul Hakim dan anaknya, wahai kalian yang menggendong seekor keledai,
bukan untuk kalian gendong keledai tersebut, tetapi untuk kalian tunggangi. Begitu banyak perjalanan Luqmanul Hakim dan anaknya dari ujung ke ujung, dari kampung ke kampung, tidak luput dari namanya teguran atau celaan dari orang. Apa yang patut kita ambil dari contoh Luqmanul Hakim dan anaknya? Bahwasannya kita hidup di muka bumi ini, kita tidak pernah luput dari namanya digibahin orang, dicela orang, digunjing orang, atau kepada tetangga atau saudara kita sendiri. Bayangin nih, seorang Luqmanul Hakim yang namanya tercantum dalam Al-Quran, masih saja orang mencela beliau dan anaknya atau menegurnya. Berarti bahwasanya kita hidup di muka bumi ini, kita melakukan yang baik saja ditegur, kita dicela, konon kita melakukan kesalahan. Ma'asyiral muslimin, intinya hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Luqmanul Hakim dan anaknya tersebut, komitmen dalam hidup. Artinya apa? Kalau kita tidak mempunyai komitmen dalam hidup, kita tidak dapat melakukan apa yang kita inginkan, tidak sesuai dengan komitmen kita. Artinya, kalau kita menjalankan kebaikan, kita tidak mempunyai komitmen dalam hati, walaupun kebaikan itu di mata Allah sangat mulia, tetapi belum tentu di mata manusia mulia. Bahkan orang Islam pun melihat saudaranya yang muslim menjalankan kebaikan, menjalankan sholat lima waktu, dia bersedekah, masih saja dicela. Ma'asyiral muslimin, seperti yang Al-Fakir sampaikan tadi di muqaddimah ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 155, yaitu walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was thamarati wa basyyiris sabirin. Apa kata Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155? Dan sungguh kami akan memberikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kehausan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, sudah jelas-jelas Allah berikan kepada kita petunjuk atau hikmah dari kesabaran, hikmah dari komitmen hidup. Wa basyiris sabirin, kita diberikan kepada Allah kalau kita sabar. Sudah mana yang kita ingin capai? Ma'asyiral muslimin, jamaah yang Allah muliakan, ada ayat Al-Quran yang Allah katakan dalam Quran surah Muhammad ayat 31, yaitu bunyinya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Sadaqallahul azim. Allah katakan dalam Quran surah Muhammad ayat 31, yang artinya, dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian hingga kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kalian. Ma'asyiral muslimin, Allah katakan Allah ingin melihat di antara kita siapa yang sabar, dan Allah ingin melihat kita siapa yang berjihad di jalan Allah SWT. Allah berikan harta kepada kalian,
Allah timpakan kalian harta bergelimang harta hidup kalian, kalau agama Allah tidak kalian tolong, hati-hati jamaah sekalian. Mungkin nikmat dari Allah SWT bisa menjadi ajab kalau kita tidak mensyukuri dan tidak berbagi kepada. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang Allah muliakan, tidak panjang lebar Al-Fakir membahas tentang komitmen dalam hidup. Kesimpulan dari komitmen dalam hidup apa yang Al-Fakir sampaikan tadi, yang pertama adalah kita harus konsisten dengan amalan, dengan kebaikan apapun itu yang di mata Allah sangat mulia, tetapi belum tentu di mata manusia itu mulia. Yang kedua adalah kita harus sabar menghadapi orang-orang yang mencela kita. Ketika kita ingin bangkit dari keterpurukan, bukan orang lain yang membantu kita, melainkan diri kita sendiri berusaha untuk bangkit dari keterpurukan tersebut. Jangankan orang lain, saudara kita sendiri ketika melihat keluarganya jatuh dalam kesusahan, yang namanya saudara tadi tidak mengenal saudara, dikarenakan adalah ketika saudaranya kaya jatuh miskin, jatuh dalam keterpurukan, saudara tersebut tidak mengakui dan tidak mau menegur sapa dan menjalin tali silaturahmi kepada saudara yang kaya tadi jatuh miskin. Nauzubillah min zalika. Ma'asyiral muslimin, mungkin ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Lebih dan kurangnya Al-Fakir mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf kepada jamaah sekalian yang mendengarkan tausiah singkat Al-Fakir ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga tidak ada kemudorotan dalam tausiah Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.